Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tryout ilki untuk part kedua. 시작하겠습니다. 1번 nomor 1. 인칸에 들어가 가장 알맞은 것을 고르십시오. Yang artinya, pilihlah hal yang paling benar yang masuk ke binkan atau kolom kosong. Nah, ini ada binkan ya teman-teman. Nah, untuk kita bisa menjawab, ya kita harus mengartikan dulu ya. Sebenarnya ini sudah ada kata kuncinya, yaitu di 날씨가 너무 더워서, ini sangat panas. Kemudian ada kata 냉방하다. Di sini artinya ialah mendinginkan ruangan. Nah, berarti untuk mendinginkan ruangan itu pastilah jawabannya yang nomor 2, earcon, gitu ya. Kita artikan dulu satu persatu. Teman-teman kalau misalkan mau mengartikan itu harus memperhatikan partikelnya ya. Jadi pertama kalian harus melihat apakah ada partikel untuk penanda topik ya. Jadi ini kunci utamanya, yaitu kita harus tahu dulu di manakah penanda topiknya, yaitu dengan kata benda kemudian ditambahkan en atau nen. Nah, ini merupakan partikel penanda topik. Dan jangan salah dengan modifier ya, modifier yang itu, kalau modifier yang itu depannya berupa kata kerja atau kata sifat ya. Kata kerja atau kata sifat, kemudian nanti juga ada en atau nien begitu. Nah, kita lihat di sini ada nggak yang ennya? Tidak ada. Kalau tidak ada, itu bisa lanjut ke belakang ya, predikatnya SKOP ya, predikatnya di belakang. Atau bisa juga kita ke partikel subjek I atau G. Nah, misalkan di situ ada ya, boleh diartikan dari situ dulu. Kemudian juga kita perhatikan untuk partikel yang tata bahasa yang letaknya itu di tengah-tengah kalimat ya. Ya, misalkan ada di situ ada kata aso-oso ya. Ada kata aso-oso. Kemudian ada misalkan penanda waktu itu T, atau misalkan mion, ketika. Kemudian ada lalu. Kemudian ada nikah atau enika, dan seterusnya. Itu juga bisa dilihat dari situ dulu ya, diartikan dari yang penanda yang di tengahnya itu. Nah, kita mengartikannya adalah boleh dari belakang ya. Haryoku hata itu partikel tata bahasa ya, yang artinya bermaksud atau berencana. Saya berencana untuk 냉방하다, menyalakan pendingin atau mendinginkan ruangan ya, 냉방하다. So, karena ini penanda kata bahasa yang artinya karena ya, alasan. 날씨 itu cuaca, karena cuacanya 너무 sangat 더워서. Nah, ini 더워서nya berasal dari kata 덥다 yang artinya panas. Kenapa kok bisa menjadi wo di sini? Karena untuk kata 덥다 ini biebnya merupakan bentuk yang tidak beraturan ya. Bieb bercuci. Bentuk tidak beraturan B itu ialah jika bieb, bacing bieb bertemu dengan huruf vokal, maka nanti bacing biebnya akan berubah menjadi huruf U ya. Kemudian karena ini aso-oso, maka tambahkan oso di sini digabung menjadi wo, woso, gitu. Jadi saya bermaksud untuk mendinginkan ruangan karena cuacanya itu sangat panas gitu ya. Nah, di sini kemudian 그래서, oleh karena itu, 내일 besok 뭐뭐뭐를 사러 전자상가에 갑니다. Kata dari belakang, saya akan pergi ke
toko elektronik Jenjasangga ro. Di sini ro gada ya. Ini juga tata bahasa yang artinya pergi untuk tujuan. Pergi ke toko elektronik untuk membeli. Nah, beli apa kalau mau mendingkat ruangan? Membeli earphone. AC. Lalu itu penghangat atau heater. Fanpungki itu kipas ventilator. Kemudian boiler itu boiler ya untuk penghangat, bisa menghangatkan ruang atau menghangatkan air. Chang Ibon 문제. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya. 어제 산 바지가 좀 작아서 교환하려고 갔는데. Nah, ini boleh diartikan dari sini, pisah dulu ya asal-asal, boleh dari belakang. Ryoku gada artinya pergi untuk ya. Saya pergi untuk 교환하다 itu menukar barang ya. Menukarkan barang dengan barang karena apa? Subjeknya di sini 바지가 dari sini ya. Karena celana yang san di sini bukan sanfung teman-teman, tetapi di sini merupakan dari kata sada membeli, kemudian ditambahkan modifier min, tetapi ini modifier yang lampau ya. Jadi yang sudah terjadi. Nah, jadi ini artinya saya pergi untuk menukar karena apa yang ditukar ya? Baji, celana yang saya beli kemarin, yang dibeli ojek kemarin, 좀 작아서 agak 작다 artinya kecil ya. Maksudnya dia kekecilan. 그런 바지가 celana yang seperti itu 모두 팔려서. Nah, ini soalnya karena modu semuanya itu palida. Ini palida ya, artinya sold out atau terjual habis ya. Jadi karena barangnya itu habis, jadi momo-momo를 받고 mendapat titik-titik-titik 집에 돌아왔습니다. pulang ke rumah atau kembali ke rumah. Nah, berarti kan dia awalnya niatnya mau menukarkan, tetapi karena dananya sudah habis, maka yang ia dapatkan adalah pengembalian uang, refund, 환불, mengembalikan dengan uang. Kalau 교환 itu menukar barang dengan barang. Kalau barangnya ada, 교환하다. Kalau 예금 ini menagih. Kalau 환전 itu artinya menukar mata uang. 다른 사람이 쓴 물건을 사면, nah ini artinya jika ya. Miannya artinya jika, sanya membeli. Jika membeli 물건 barang yang ini 쓰다 yang telah digunakan oleh 다른 사람 orang lain, maka 가격이 뭐뭐뭐뭐 삽니다. harganya titik-titik-titik murah. 중고 가게에서는 di toko bekas 그런 물건들이 팝니다. menjual 그런 물건들, barang-barang yang seperti itu. Berarti ini pelengkapnya apa jawabannya teman-teman? 엄청. 엄청 맞습니다. Ya, 엄청 itu artinya apa? Sangat ya. Seperti 너무 ya. Ini persamaan kata. Jadi jika kita itu beli barang yang sudah dipakai orang lain atau barang second, itu harganya sangat murah ya. Jadi di toko loa atau toko bekas itu menjual barang-barang seperti itu gitu. 엄청 sangat. Kalau 제발 artinya tolong atau please ya. Misalkan 제발 도와주세요. Please bantu saya gitu ya. Tolong. Kemudian yang 확실히 itu artinya dengan pasti atau dengan erat juga bisa. Dengan yakin juga bisa ya. Kemudian yang solma itu seperti kita mengira-ngira ya. Akankah atau mungkinkah seperti itu. Kemudian lanjut nomor 4, 4번 문제. Nah, di sini ya ada bintang lagi. 주문한 음식을 다 먹은 후 빈 그릇은
Dari pinker dulu ya, karena di sini penanda topiknya itu enen. Pinker itu artinya mangkok yang kosong ya. Nah, di sini mangkok yang kosong, kemudian ini damoken hue, artinya setelah itu selesai atau dihabiskan ya. Setelah menghabiskan emshik makanan, jumunhan yang dipesan, kemudian DG. Biasanya vinil bongci itu artinya kantong plastik. Saso ini sada ya, membungkus. Sonya ini dan atau lalu, nenoh tak itu menaruh. Jadi bisa diartikan setelah menghabiskan makanan yang dipesan, maka mangkok yang kosong itu biasanya ditaruh ya, nenohta dengan saso memasukkannya ke vinil bungci, ke kantong plastik titik-titik-titik ya, maka akan titik-titik-titik. Nah, di sini jawabannya yang mana teman-teman? 포장해 수거해. Sugohe ya, sugohe 갑니다. Jadi sugohada ini kita sugohada ya. Sugohada itu artinya adalah mengumpulkan. Nah, maksudnya gimana sih? Kita pesan makanan ya, kemudian yang itu sudah kita makan kosong. Nah, itu kita masukkan ke dalam kantong plastik. Kemudian setelah kita masukkan, kan akan diambil ya, akan dikumpulkan, diambil oleh orang itu yang akan membuang sampah itu. Begitu. Sugohata, sugohe 갑니다 artinya dikumpulkan. Setelah menghabiskan makanan yang dipesan, mangkok yang kosong biasanya dikumpulkan jika kita menaruh dengan membungkusnya ke kantong plastik. Begitu ya. Kemudian di sini ada kata gada ya. Gamnida, teman-teman bisa dilihat. Nah, di sini nggak perlu diartikan pergi ya, teman-teman ya. Ini hanya seperti tata bahasa, cuman dia nggak perlu diartikan. Ini sebenarnya bentuk AO gada ya, teman-teman ya. Jadi ada kata tata bahasa itu AO gada, itu melekat pada kata kerja atau kata sifat yang bermakna sesuatu itu akan berjalan terus ya, akan berjalan terus menerus dan biasanya itu akan berlanjut ya. Jadi itu keadaannya akan berlanjut bersamaan dengan aktivitas yang lainnya. Jadi ini akan berlanjut, dia akan dibawa ya, akan dikumpulkan begitu. Kemudian untuk yang nomor 1 ya teman-teman, dibungkuskan. Ini nggak cocok ya. Kalau dibungkuskan itu kondisinya kita misalkan beli barang, kemudian tolong dibungkuskan. Nah, itu baru ya, kita mau beli barang di toko, minta dibungkus pakai plastik atau pakai bungci. Terus kalau yang tadi ya, sugo itu dipisahkan atau dikumpulkan karena sampah tadi ya. Kemudian bedal hejunita itu diantarkan atau delivery. Misalkan kita order di GoFood, pesan makanan, maka akan diantarkan, itu bedal hejunita. Kalau yang para junita itu artinya dijualkan ya. Perhatikan di situ ada kata ao juda, di sini ya. Ada hejunita. Ini berarti mekan ya, melakukan sesuatu untuk orang lain. Titik-titik kan, seperti itu. Itu ya. Untuk yang ini nggak perlu diartikan ya, ao gamnitanya hanya sesuatu yang kondisinya terus berlanjut. Gitu. Ini dikumpulkan atau dipisahkan. Kemudian lanjut nomor 5 ya. Ini ada rambu ya. 이뼈지는 무슨 뜻입니까? 이뼈지 itu rambu ya. Rambu ini 무슨 뜻? Artinya apa? Apa teman-teman ini? Artinya apa ini? Ada yang tahu jawabannya? Pokpen. Jongdapen? Pokbalwihom. Betul, pokbalwihom ya. Ini kan meledak ya. Pokbalwihom 조심하세요. Hati-hati, pokbalwihom itu bahaya meledak ya. Kemudian kalau doksong wihom 조심하세요. Berhati-hati, bahaya. Doksong itu zat beracun.
Kemudian 감전 위험 조심하세요. berhati-hatilah bahaya tersetrum. Kemudian 좋은 위험 조심하세요. berhati-hatilah bahaya 좋은 itu artinya suhu rendah ya. Kalau jo itu sendiri artinya rendah ya. Kemudian ini on ini artinya ondo, suhu atau suhu yang dingin ya, suhu rendah. Terus lanjut 6번. Nah, ini ada anemun ya, ada pengumuman di sini. 다음 아내문의 서명으로 많은 것은 무엇입니까? Apa hal yang benar dari penjelasan tentang informasi berikut? Nah, teman-teman ini bisa kita lihat langsung pilihan gandanya ya. Baru kemudian kita cocokkan saja ke informasinya itu betul apa salah. Ini yang dicari yang benar ya. Kita cek nomor 1 dulu ya, 1번. 주야간 근무를 해야 합니다. Artinya harus bekerja. 주야간 itu artinya apa? Ju itu kan artinya siang. Ya-nya malam. Yang malam. Betul, shift siang dan shift malam. Malam. Kita lihat di sini. Oh, di sini di gelok jagonya di jugan genmu. Janop teken kanengja. Ternyata di sini hanya jugan. Ya, hanya siang saja. Tidak ada malamnya. Berarti ini salah ya. Nomor 2, 주말 itu 일을 해야 합니다. Di akhir pekan juga harus bekerja. Kita lihat di sini. Oh, ada kata toil. To ini Sabtu, toyoil. Kemudian ilnya ini irioil, minggu. Ini hyumu. Hyumu artinya libur. Seperti hyuil. Berarti ini salah ya. Libur. Weekend itu dia libur. 3번, 이력서 artinya CV atau daftar riwayat hidup. Email로 보냅니다. Dikirimkan lewat email. Kita lihat di sini. Ada nggak ini? Nah, ini 이력서를 준비하여 방문해 주십시오. Berarti ini apa? CV-nya itu dipersiapkan dan 방문. Artinya suruh datang, berkunjung. Berarti kan dia harus langsung datang ke tempat itunya, perusahaannya. Berarti ini benar nggak? Ini salah. Karena dia dikirim, ya. Harus datang. Berarti yang benar yang nomor 4, ya. 연장 근무도 해야 합니다. Harus bekerja juga. 연장. Tahu 연장? 연장 itu artinya lembur. Iya, betul. Taunya dari mana kerja lembur? Oh, sini ada kata. Ini jam 8 sampai jam 5, dalam kurung janop 2 sigan. Nah, janop ini sama seperti yonjang, ya teman-teman. Itu persamaan kata, artinya lembur. Nah, di sini ada, ya, ada kerja overtime, ya. Yang seharusnya jam 5, dia bisa sampai mungkin jam 6 atau jam 7, ya. Berarti ini sabon, ya. 정답은 4번입니다. Nah, sekarang saya jelaskan ya untuk arti keseluruhannya. Sobu Jonja, ini artinya Sobu Elektronik, nama perusahaannya ya, Jonja. Kemudian Mochi Bumun, ini bidang yang direkrut. Jonja Jepum Jorip, Jorip artinya perakitan. Perakitan produk elektronik. Kemudian ini Jehan, itu kayak batasannya ya. Namja 35세 이하. Laki-laki usianya itu 35 tahun atau ke bawah ya. Jadi maksimal itu 35 tahun. Kemudian gelojokon itu kondisi kerjanya. Jugan genmu ya. Dia kerjanya itu jugan. Tadi jugan artinya shift siang saja. Kemudian janop tegen ganengja. Ganengja itu artinya yang bisa. Janop. Janop artinya lembur. Kemudian tegen, bekerja khusus untuk lembur ya. Jadi kan dia harus ada waktu nanti pasti ada lemburnya ya, ekstra, kerja ekstra lembur. Ada, jadi yang bisa lembur begitu. Kemudian sikep, upah per jamnya, 최저 sikep ini upah per jam sesuai upah minimum ya. Kemudian ada kakjong sudang. Kakjong itu berbagai macam, sudang itu
tunjangan. Kemudian gyotong bibyoldo itu nanti ada biaya transportasinya secara terpisah, ada ongkosnya buat transport. Kemudian jam kerjanya jam 8 sampai jam 5, ada lemburnya 2 jam ya. Kemudian Sabtu Minggu itu hyumu, libur. Kemudian Gwansim Isesinbun, bagi Anda orang yang berminat ya, Gwansim, yang tertarik, bisa menyiapkan CV, kemudian bisa berkunjung atau datang ke perusahaannya langsung. Baru 출근 가능. Ini maksudnya bisa nanti langsung bekerja. Begitu ya, ini nomor kontaknya. Jadi teman-teman misalkan kalau ada soal seperti ini, teman-teman langsung saja ke pilihan gandanya ya, biar mempersingkat waktu. Itu. Kemudian lanjut, 7번 ya. Ya, 7번 di sini ada grafik ya teman-teman ya. 다음 그래프에 맞는 것을 고르십시오. Ya. Pilihlah hal yang benar dari grafik berikut. Nah, ini teman-teman juga untuk grafik itu juga bisa langsung saja melihat ke pilihan gandanya ya. Karena ini trik buat mempersingkat waktu ya kalau kita nanti kehabisan waktu. Kita lihat yang pertama dulu teman-teman di sini. 1번. 인건비를 줄이기 위해서 쓰는 비율이 1위로 많다. Ya. Nah, ini artinya, nah teman-teman kalau misalkan nggak tahu artinya, disamakan aja sama pilihan gandanya ya. Misalkan gini, ada ingonbi. Cari yang ingonbi di sini. Oh, di sini nih ingonbi. Ini dia keterangannya adalah terbanyak irwi itu nomor 1 atau peringkat pertama. Lah, kita lihat di sini, terbanyak bukan di sini? Bukan kan? Yang terbanyak itu yang oresigan gemu. Berarti ini salah ya. Nah, kalau artinya adalah dari sini ya, biuri, persentase ya. Persentase yang menggunakan untuk juri, mengurangi ingonbi itu artinya biaya ya, biaya tenaga kerja, mungkin upah ya. Kemudian ini irwiro manta artinya terbanyak yang nomor 1. Di sini kan dia cuma 13% ya. Yang terbanyak itu sebenarnya yang ini. Oresigan ini. Jadi ini salah ya. Ini artinya biaya tenaga kerja atau upah. Upah karena sudah bekerja. Kemudian yang nomor 2, 국내 근로자를 얻기 위해서 쓰는 비율이 반 이상. Cari yang 국내 근로자. Sama kayak negukin 근로자 ini ya artinya pekerja lokal, pekerja dalam negeri. Ya, dia presentasinya ialah ban isang. Artinya apa? Ban isang itu di atas setengahnya ya. Jadi di atas 50%-nya. Nah, kita lihat di bagian yang grafik itu, bagian negukin atau gungne gloja itu hanya 28%. Tidak mencapai 50% ke atas ya. Berarti dia juga salah. Persentase yang menggunakan karena tidak bisa menerima atau mendapatkan pekerja dalam negeri itu setengahnya, di atas setengahnya, gitu ya. Kemudian yang nomor 3, 지시를 잘 따르다는 의미로 쓰는 비율이 제일 적다. Ini artinya apa? Persentase yang menggunakan karena berarti jaltaruda itu mengikuti dengan baik jisi, artinya arahan atau perintah ya. Instruksi kerja, perintah itu yang jail jokta, paling sedikit. Nah, kita lihat bagian mengikuti perintah. Di sini ada yang mana? Nah, ini omu 진정을 잘 준수해서. Ini sama seperti yang jisi, ya. Di sini artinya 잘 준수 itu mengikuti dengan baik, 진정 itu arahan atau petunjuk sama kayak jisi. Omu artinya kerja. Nah,
Ini 20% ya. Ini tidak yang paling sedikit. Yang paling sedikit itu ialah yang ijiki jogoso. Ini 10%. Ijik itu artinya pindah, perpindahan. Pindah kerjanya itu sedikit. Ijik itu artinya pindah kerja. Ya. Nah, di sini berarti yang nomor 3 ini juga salah ya. Berarti yang benar yang nomor 4. 긴 시간 일시킬 수 있어서 쓰는 비율이 제일 많다. Persentase yang menggunakan karena su 있다 bisa. Si kita menyuruh bekerja ginsikan dalam waktu yang itu kan gilda ya, panjang. Maksudnya waktu yang lama ya. Jail manta, paling banyak. Lah ini sama seperti yang ore sigan genmu. Kerjanya itu dalam waktu yang lama. Berarti 정답은 4번입니다. Dia yang paling banyak 30%. Gitu ya. Jadi itu tadi penjelasannya. Yang nomor 8 sekarang. 이 사람의 지위는 무엇입니까? Nah, 지위 itu artinya jabatan atau pangkat ya. Apa jabatan orang ini? Nah, ini apa teman-teman jabatannya? Netponimnika. 공장장. Betul, 공장장입니다. Apa itu 공장장? Kepala pabrik ya, karena itu kan pangkatnya dia. Sebentar. Saya ulangi lagi ya. Kemudian yang Pak Songhyun ini namanya ya Irem atau Songmyong. Kemudian ini kepala pabrik ya, karena di sini ada tertera dia sebagai kepala pabrik. Kemudian yang nomor 3 itu Taesong Imnida. Apa Taesong itu sebagai apa itu? Ini sebagai nama perusahaannya ya, PT-nya. Taesong. Kemudian Jeonmunga Imnida. Jeonmunga itu artinya apa? Ahli ya. Ini kan kayak spesialisasinya dia ya, ahli dalam bidang apa. Nah, ini kan dia Gakjung Yongjob, berbagai pengelasan. Kemudian dia apa ini? Baekwan Tengke Jejak, ahli untuk jejak itu memproduksi atau membuat tangki, tangki sama baekwan. Saluran pembuangan ya. Kayak pipa pembuangan. Nah, jadi dia ahli untuk seperti itu ya. Spesialisasinya. Kemudian lanjut. 9번. Ini soal bintan lagi. 빈칸에 들어가 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang masuk ke kolom kosong. 교통사고를 당한 적이 있어요. 적이 있어요 artinya pernah ya. Ini tata bahasa. Apakah kamu pernah 당하다 mengalami 교통사고 kecelakaan lalu lintas ya. Apakah kamu pernah mengalami kecelakaan lalu lintas? Kemudian nanya menjawab, 어렸을 때, ketika, orida, kecil ya. Ketika kecil, 차에 뭐뭐뭐뭐 뻔한 적이 있어요. Nah, ini dengan tak ya, ini 뻔하다. 뻔 itu artinya hampir. Kemudian ini enjok pernah ya, enjok isoyo. Saya pernah hampir apa ini? Saya pernah hampir titik ca mobil. Berarti ini pernah apa teman-teman? Yang paling tepat yang mana? 부딪힐. Betul, 부딪히다. Apa artinya 부딪히다? tertabrak. Betul, tertabrak. Ini yang paling tepat kalau mobil ya, tertabrak ya. Kalau yang nomor 1 torojida artinya terjatuh. Ini biasanya itu terjatuh misalkan dari gedung ya, dari ketinggian. Kemudian ki'i atau ki'ida artinya bisa terjepit atau terlilit. Kemudian gamgi ini juga sama kayak ki'ida ya, artinya sama terjepit ya. Jadi ini paling benar adalah karena kecelakaan lalu lintas, ya berarti dia hampir tertabrak mobil. Begitu ya. Kemudian lanjut ke 10번. 10번 문제.
Ya, 빈칸에 들어가 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Ya, pilihlah hal yang paling tepat yang masuk ke kolom kosong. 저는 일요일마다 saya setiap hari Minggu 외국 기력 지원 센터에 갑니다. Pergi ke pusat bantuan pekerja asing. 그곳에 뭐뭐뭐뭐 ke tempat itu 한국어도 배우고 belajar bahasa Korea dan 친구들, teman-teman 사귈 수 있습니다. Ini 사귀다 artinya berteman, bergaul, atau misalkan make a friend ya, mencari teman. Nah, berarti ini yang tepat yang mana teman-teman jawabannya? 러, 미연, 지만, atau 두로? Yang mana? 2번입니다. 가면. Iya, artinya jika pergi ya. Jika pergi ke tempat itu ya, maka bisa belajar bahasa Korea dan juga mencari teman ya. Dapat banyak teman. Ini jika pergi. 가면. Kemudian ada kata haru. Betul ya. Ini ro-nya Untuk apa? pergi Iya, ro-nya untuk tujuan. tujuan Biasanya belakangnya apa ini? Kalau ro. Kalau ro pada itu oda. betul. Harusnya gadanya di belakang ya. Gada atau oda. Jadi sesuatu yang dia bergerak ya, berpindah. Nah, ini kan kurang cocok ya. Sini tidak ada kata gada atau odanya. Kemudian yang gajiman. Jiman artinya Jangan. tetapi ya. Kalau jangan itu jimaseo. Ya, jimaseo. Kalau ini berarti dia berlawanan ya. Kemudian yang duruk, tahu duruk? Ini ga duruk ya. Ga duruk artinya apa? Tahu duruk nggak? Agar atau supaya ya, atau diupayakan. Nah, seperti itu. Ini untuk himbauan ya kalau ga duruk itu. Jadi ini yang paling tepat jika pergi ya. Jika pergi ke tempat itu bisa belajar bahasa Korea dan berteman. Gitu ya. Lanjut. 11번. Nah, 11번 문제 ya. 다음 선형에 알맞은 어휘를 걸으십시오. Pilihlah kosakata yang benar untuk penjelasan berikut. Nah, teman-teman ini sudah tahu jawabannya Pak ini? Kata kuncinya ya ada di bagian 일시적으로, 휴업, 일정시간 쉬는. 회사nya 쉬다. Berarti apa jawabannya teman-teman? 휴업, Betul. 휴업, Betul. 2번. Ya, 휴업. Artinya apa? Tutup sementara ya. Jadi ini artinya ialah maramnida ini di sini diartikannya bukan berkata ya. Kayak definisi, yaitu atau adalah. Jadi libur ya, libur selama masa tertentu. Jadi kayak beberapa waktu tertentu ya. Dari pekerjaan di perusahaan karena 생겨 muncul masalah di perusahaan 일시적으로 sementara waktu ya. Karena ini libur sementara 일시적으로 berarti ini 휴업 ya, tutup sementara. Kalau yang pay-off itu tutup atau bangkrut selamanya ya, dia sudah total, tidak buka lagi. Yongop ya, artinya beroperasi atau membuat usaha juga bisa. Kemudian keop artinya merintis usaha. Jadi dia baru buka, baru memulai keop. Gitu ya. Kemudian lanjut 다음 12번. Nah, ini sama ya. 다음 서명에 알맞은 어휘를 걸으십시오. Pilihlah kosakata yang tepat pada penjelasan berikut ini. Ini gampang sekali ya. Ada kata secip, isa. Ada kata 음식, 대접, 이웃과 진실을 불러. Ini berarti apa teman-teman? Secip, isa. Betul ya. Cip dari. Apa itu cip dari artinya? Syukuran pindah rumah.
Iya, betul ya. Ini saya artikan dulu ya. Ini ya, 집 지어. Ini jionya cita ya, membangun. Membangun rumah yang baru. 들어가거나. 들어 itu artinya memasuki ya. 들어가거나 atau 이사를 한 후 artinya setelah pindah. Pindah rumah. 이웃 artinya tetangga. 진지 itu artinya kerabat atau keluarga. 불러 itu buruda, memanggil atau mengundang juga bisa ya. 집을 구경시키고 kemudian dia melihat rumahnya yang baru itu. kemudian 음식을 대접하는 일, hal menjamu dengan makanan ya. Jadi dia itu memanggil tetangga atau kerabat, lalu untuk melihat rumah yang baru itu menjamu dengan makanan setelah membangun rumah atau setelah pindah rumah. Berarti ini namanya 집 dari syukuran pindah rumah. Kemudian 회식 artinya makan bersama rekan kerja ya. 회식, 회사, siksa. Kemudian 제사 artinya peringatan kematian leluhur. Kemudian 생일 잔치 artinya pesta ulang tahun. Nah, di sini ada cukup panjang sekali teman-teman. Nomor 1 dulu kita cek dulu ya. 1번, yang nomor 1, 기본 시급과 연장 시급은 비슷합니다. 기본 시급 itu artinya gaji per upah jam. pokok. Gaji per jamnya itu dan 연장 시급 upah lemburnya itu bisa sama. Benar nggak sama? Jelas beda ya. Kalau misalkan kita lembur, Ya, kemudian dengan yang gaji biasa pastilah berbeda. Nah, di sini ada kata nih. Nah, ini jika 휴일에 일하면 jika bekerja di hari libur, 출근 시간부터 총 8시간은 최저 시급이 1.5배로 계산하며 8시간을 넘으면 2배로 계산을 합니다. Nah, kalau misalkan kerjanya 8 jam, itu dia 1,5 ini ya. Jadi dia itu lebih banyak. Kemudian jika melebihi dari 8 jam di hari libur, maka itu dia menjadi 2 kali lipatnya. Lah, berarti kan ini berbeda ya. Kalau misalkan kerja biasa mungkin 10.000 ya. Kemudian kalau kerjanya di hari libur ya bertambah ya, tidak sama gitu. 휴일 시급은 upah per jam di hari libur 기본 시급보다 적습니다. Lebih sedikit daripada upah per jam pokoknya ya. Ini kebalik ya. Seharusnya jika itu upahnya kita kerja di hari libur itu lebih banyak. Nah, ini teman-teman kan 휴일에 일하면 tadi. Maka jika kita bekerja di hari libur, itu gajinya akan ditambah 1,5 kali lipat. Atau kalau melebihi 8 jam, maka akan ditambah lagi menjadi 2 kali lipatnya. Berarti kan semakin banyak ya, bukan semakin sedikit. Salah juga ini ya. nomor 3, 3번. 10시 넘게 일하면 jika bekerja itu melebihi, melampaui 10시, jam 10, 시급 수당이 제일 많습니다. Maka tunjangan untuk sikep, untuk per jamnya itu 제일 많습니다. Paling banyak. Nah, ini ada di selanjutnya ya, 그리고. Lalu, 휴일에 di hari libur, 밤 10시 시간. 10시. Maaf, ini salah, sebentar. Ini penanda subjek. Jika lebih dari jam 10 ya, 10 ke atas, 시급이 2.5배로 계산하여. Maka upahnya itu dihitung 2,5 kali lipat ya. Dia akan mendapatkan tunjangan sebanyak itu. Berarti kan dia yang paling banyak di sini ya. Karena dia upahnya itu 2,5 kali lipat. Nah, berarti yang benar yang nomor 3. 3번입니다. Ya. Kemudian yang nomor 4. 총 8시간은
Nah, dengan total waktu 8 jam, 시급이 제일 많습니다. Jadi upah per jamnya untuk yang kerja 8 jam itu yang paling banyak. Kalau yang kerja biasa, dia kan cuma 1,5 ya. Dia paling sedikit. 제일 적다, bukan yang paling banyak. Begitu. Nah, seperti itu ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi ini jika bekerja di hari libur, maka dengan total kerjanya 8 jam, sejak dia mulai bekerja, maka upah minimumnya per jamnya itu dihitung 1,5 kali lipat. Kemudian jika melebihi 8 jam, maka dihitung 2 kali lipat lebih banyak. Kemudian jika itu bekerjanya lebih dari jam 10 malam di hari libur, maka gaji per jamnya itu dihitung 2,5 kali lipat lebih banyak. Ya, dia mendapat tunjangan itu lebih banyak. Jadi 3번입니다. gitu ya. Kemudian saya lanjutkan ya teman-teman. Next, nomor 14. Ini agak panjang ya. Kira-kira mana nih yang benar teman-teman? Ibon. Ibon. Coba kita cek Ibon ya. 아침 일찍과 밤 늦게까지 딸 수 있습니다. 딸 수 있다 artinya bisa naik. Bisa naik. 아침 일찍 artinya pagi-pagi sekali ya. Dan 밤 늦게까지 sampai larut malam. Kita lihat di bagian waktunya. Ternyata ada di mana teman-teman? Di sini. 새벽부터 밤 늦게까지 이용할 수 있습니다. Nah, di sini sama ya. 새벽 itu artinya fajar ya. Jadi dia kayak pagi-pagi buta. Sama seperti 아침 일찍. Artinya pagi-pagi sekali. Berarti benar ini yang nomor 2. Begitu ya. Kemudian yang nomor 1. 현금으로만 딸 수 있어서 힘듭니다. 힘들다 artinya sulit. Sulit karena bisa naik hanya dengan memakai 현금, uang cash, uang tunai. Kita lihat di sini teman-teman. 한국의 지하철은 안전하고 교통카드를 사용할 수 있어서 이용하기가 편리합니다. Ini berkebalikan dengan nomor 1. Di sini dijelaskan bahwa kereta bawah tanah di Korea itu 안전. 안전 itu artinya apa? Aman. Aman. Kemudian 교통카드를 사용할 수 있어서 karena bisa menggunakan kartu transportasi ya. E-money, T-money ya, kalau di Korea T-money itu 이용하기가 편리. Jadi menggunakannya itu memudahkan. Mudah, simple gitu ya. Ini kan dia sulit karena hanya bisa dengan uang tunai. Ini salah ya. 3번 hoson sekal. Sekal artinya warna ya. Jadi warna dari jalurnya ya, misalkan tiap jalur itu karena 비슷해서 karena sama 환승하기가 힘듭니다. Sulit untuk 환승 artinya transit, transfer, ganti transportasi. Kita lihat bagian yang ada kata hoson ya. Ternyata di sini 서울에는 여러 지하철이 있는데 di Seoul itu 여러 지하철 ada ya beberapa kereta bawah tanah ho선마다 dan setiap jalurnya itu segi warna sekal ya 다르기 때문에 nah ini 다르다 berbeda karena warnanya berbeda 가고 싶은 역을 쉽게 찾을 수 있습니다. Maka bisa mencari dengan mudah stasiun yang ingin kita tuju. Ya. Di sini kan berbeda di sini ya, tidak sama. Jadi ini yang salahnya di warnanya sama. Kalau sama kan membingungkan gitu ya. nomor 4. 다른 교통보다 요금이 비쌉니다. 요금 artinya biaya.
biayanya itu mahal 보다 daripada 다른 교통 transportasi yang lain. Kita lihat dari segi biaya. Oh, di sini 요금 di atas ya. 요금도 다른 교통을 비해 싸고. Ini 싸고, murah ya. Jadi biayanya itu murah bihe. Bihe itu sama kayak boda ya, membandingkan daripada. Lebih murah biayanya itu daripada 교통, 다른 교통, transportasi yang lain. Jadi ini juga kelima ya, salah. Jadi saya artikan dari awal tadi teman-teman ya. Jadi kereta api bawah tanah di Korea itu aman, 안전하다, dan karena bisa menggunakan juga dengan kartu transportasi atau T-money, menggunakannya itu mudah, praktis. Kemudian biayanya itu juga lebih murah daripada transportasi yang lain. Dan bisa digunakan mulai pagi-pagi ya, fajar, sampai larut malam. Kemudian di Seoul ya, di kota Seoul, itu ada beberapa kereta bawah tanah. Kemudian setiap jalurnya itu warnanya berbeda ya. Karena warnanya berbeda, maka kita bisa mencari dengan mudah stasiun yang ingin kita tuju ya. Kemudian 그리고 lalu 안내 방송이 나오기 때문에 karena muncul juga aneh bangsung itu artinya informasi siaran informasi ya, kayak kalau di stasiun kan ada kayak info ya, kereta ini menuju ke stasiun ini seperti itu. Karena ada info siaran seperti itu, 어느 역인지 di stasiun manakah itu 쉽게 알 수 있습니다. Kita bisa mengetahuinya dengan mudah ya, karena ada informasi di speakernya ya atau suaranya. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan menjawab soal yang panjang, teman-teman cukup melihat dari pilihan gandanya, kemudian langsung ditarik ke bacaan itu. Kira-kira itu infonya sama apa beda gitu ya. Kemudian lanjut 15번 ya, nomor 15. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Pilihlah tulisan tentang apakah dengan membaca tulisan berikut. 3번. 3번. 2번 아니면 3번? Ada yang 2, ada yang 3. Ini kata kuncinya di mana teman-teman? 계약했습니다. Iya, betul ya, ada 계약. 계약 기간. Ini ya. Nah, berarti kalau ada kata 계약 기간 itu jelas yang 3번. Ya. Maaf, ini kuncinya salah ya. Seharusnya yang 3번. Yang ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini artinya adalah 저는 saya 이 회사에서 2년 더 일할 수 있지만 saya itu bisa bekerja di perusahaan ini 2 tahun lagi. Tetapi 1년간 만에 계약을 했습니다. Tapi saya sudah buat kontraknya itu hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun. 계약 기간 중 selama masa kontrak ya. Kalau 조건들이 잘 지키면, maksudnya jika saling mentaati pada kondisi kerja itu, maka 남은 시간 itu 여기서 일할 겁니다. Maka selama sisa waktunya itu saya akan terus bekerja di sini. Karena ada kata kontrak ya, berarti ini yang 3번, 계약 기간, masa kontrak ya. Nah, teman-teman kalau misalkan yang nomor 2 itu genmusikan, itu waktu kerja. Kalau waktu kerja itu kan biasanya 8 jam ya. Kalau di Korea jam 8 misalkan ya, sampai jam 5, misalkan kayak gini ya. Ini namanya genmusikan. Setiap hari
mulai jam berapa sampai jam berapa. Kalau yang subgigan ini masa training ya. Misalkan kita baru masuk ke perusahaan itu, nah kita di training dulu 3 bulan, itu masa training, belajar tentang pekerjaan. Kemudian yang gigan tadi itu masa kontrak ya. Kalau di G2G itu 3 tahun biasanya ya kontraknya. Samnyon. Kemudian yang gelojogon itu syarat atau kondisi kerja. Lah kalau yang gelojogon itu menyangkut apa biasanya? Ada gajinya berapa, apa namanya UMR-nya berapa ya, gaji pokoknya. Kemudian waktu kerjanya jam berapa. Kemudian liburnya kapan? Libur, istirahat, apalagi. Misalkan ada asramanya apa tidak ya, akomodasinya. Kemudian tanggal gajiannya itu tanggal berapa. Nah, seperti itu namanya gelojogon ya. Suatu hal yang tertera di surat kontrak kerja. Itu namanya gelojogon. Gitu ya. 16번 ya. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Pilihlah tulisan tentang apakah dengan membaca tulisan berikut ini. Teman-teman sudah bisa menebak jawabannya ini apa? Gampang sekali ini. Tibon. Betul. Ya, ini ada kata 첫 생일 ya. Ulang tahun pertama berarti namanya apa? Dul ya. Dul itu apa? Dul sini maksudnya adalah ulang tahun pertama bayi. Meskipun ada arti lain ya, dul itu batu. Tapi kalau di sini artinya bukan batu ya, ultah pertama. Ultah pertama bayi itu namanya dul. Nah, jadi di sini artinya adalah 동료 아들의 첫 생일이라서 karena ini adalah ulang tahun pertama. 첫 artinya pertama ya. Pertamanya anak laki-laki rekan kerja. Ojek kemarin 회사 사람들이 orang-orang kantor itu modu semuanya 친구 집에 다녀왔습니다. Pergi ke rumah teman. 맛있는 것도 많이 먹고. Jadi menikmati makanan-makanan yang enak ya. Kemudian 돌잡이도 구경했습니다. Melihat acara 돌잡이. Teman-teman tahu 돌잡이 nggak? Apa itu 돌잡이? Bayi disuruh milih benda kayak betul. Ya, Ripkasi. Betul ya. Jadi 돌잡이 itu ialah acara dari dul ya. Di dalamnya ada 돌잡이. Itu bayi itu disuruh memegang benda. Itu yang nanti akan meramalkan ya atau mengetahui masa depannya seperti apa. Seperti kalau di Jawa itu pedak siten ya. Jadi 7 bulan itu kan bayi disuruh pegang sesuatu. Nah, kalau di Korea, dul saat ulang tahun pertama, 돌잡이 bayi suruh pegang benda. Misalkan kalau misalkan pensil itu maknanya dia akan pintar belajarnya atau sekolahnya itu pinter ya. Kalau misalkan pegang benang, umurnya akan panjang dan lain sebagainya itu ya. 정말 재미있었습니다. Itu benar-benar sangat menyenangkan. Begitu ya, ini dul. Kemudian kalau begil, apa itu begil? Betul, perayaan 100 hari bayi ya. Berarti kurang lebih usianya 3 bulanan ya. 100 hari bayi. Kemudian 제사. Apa itu 제사? 제사를 지내다. Peringatan kematian. Betul, peringatan kematian leluhur atau orang tua ya. Kemudian pebek, tahu pebek? Nikahan ya. Pebek itu ialah tradisional. Memberi salam menantu kepada mertua ketika pernikahan. Itu merupakan bagian dari adat pernikahan tradisionalnya Korea, gitu ya. Salam kepada mertua ketika pernikahan. Itu namanya pebek. Kemudian lanjut 17번 nomor 17.
Nah, ini kita sudah melewati ya tentang ini yang berkaitan ya. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Jadi apa yang 관계 있는 itu yang berhubungan dengan kosakata di bawah ini. Nah, ini apa teman-teman jawabannya? 몇 번입니까? 요행. 행, Betul, 3번입니다. 삼번. Ini mudah sekali ya. Sukso itu artinya penginapan. Kemudian pyo tiket, 구경 하다 melihat-lihat, sama 기념품 ini jelas tentang yoheng wisata ya. Kalau Cukje itu festival, Gyotong transportasi, Hoesik itu acara makan bersama. Oke, 잘했습니다. 18번 ini bande ya. Bande itu artinya lawan katanya. Apa nih lawan kata dari kata marita? Apa teman-teman marita itu? 좋다. Betul ya. Artinya apa sih marita itu? Kering. Betul. Kurus atau kering ya. Jadi ini artinya ada dua. Misalkan kalau misalkan momi maruda itu berarti artinya dia badannya itu kurus ya. Mungkin tulangnya aja kelihatan ya. Lalu ada lagi moki maruda. Teman-teman tahu artinya moki maruda? Moki maruda? Tahu mok nggak? Mok kan artinya tenggorokan ya. Maruda kan kering. Haus ya? Betul, haus. Jadi ini artinya bisa kurus atau bisa juga kering. Nah, lalu katanya kering ialah basah, jota, ya. Terus yang gonjohata ini artinya juga sama, kering, tapi ini lebih ke kering yang cuaca, ya. Misalkan kalau musim kemarau itu kan kering ya, gonjohata, kekeringan. Terus yang malita itu kering, kering misalkan malin namul sayuran yang dikeringkan sama ini kayak marda artinya ya kering. Kemudian mata ini artinya selain benar benar ya atau tepat atau cocok artinya juga terkena juga bisa ya misalkan terkena pukulan itu juga bisa mata begitu tergantung kalimatnya ya. 다음은 19번. Nah, teman-teman ini apa ya gambarnya? 뚝배기. 네, 맞습니다. 3번 똑배기입니다. Apa itu 똑배기? Tokkeki itu mangkok keramik ya. Biasanya ini yang buat wadah sayurnya Korea kayak kimchi jjigae atau sundubu jjigae atau sup-supan yang lain ya. Itu pakainya tukbegi. Kemudian kalau junki babsuk artinya magicom, doma itu telenan, Praipan itu artinya teflon atau wajan. Kemudian masuk yang terakhir ya teman-teman, soal ilki. Nah, ini apa jawabannya? 악수를 하고 악수를 하고 있습니다. Betul, artinya ialah bersalaman atau berjabat tangan. Ya, kalau yang nomor 1 itu baksu를 치다, artinya bertepuk tangan ya. 박수를 쳐. Kemudian 인사를 하고 있습니다, artinya memberi salam atau menyapa. Kalau yang insa itu biasanya ya gambarnya itu menundukkan kepala ya atau mungkin melambaikan tangan itu juga insarul hamita. Kalau ini kan lebih ke tangannya ini bersalaman ya. Kemudian yang 4 고개를 숙이고 있습니다. Ini artinya adalah apa ini? Menundukkan tengkuk. iya, tengkuk atau kepala bagian atas atau cukup diartikannya menundukkan kepala ya. Nah, ini kalau kita menghormati atau salam kepada orang yang dihormati, kita menundukkan kepala kita. Nah, begitu teman-teman.
Nah, itu tadi pembahasan soal ilki ya yang sampai nomor 20. Dari tadi kan kalau ngartiin kan ada di garis dulu di spasi gitu kan, kayak di garis merah. Nah, itu tuh cara milih berhenti di situnya dulu itu gimana ya? Cara nentuin Cara itunya, nentuin berhentinya. itu Topik kita maksudnya. ya, Ah jadi iya. pertamanya kita harus apa? Cari penanda topik ya. Nah, ini makanya teman-teman harus mengerti partikel sama tata bahasa ya. Jadi misalkan kalau mau mengartikan gimana? Yang pertama itu kalian harus cari penanda topik. Tandanya apa? Tandanya adalah ada kata benda plus enen ya. Jangan ketukar sama yang modifier enen ya. Nah, itu penanda topik. Kalau ini nggak ada, bisa langsung ke penanda subjek. Yaitu penandanya apa? I atau ga. Atau bisa juga nanti langsung ke belakang, yaitu penanda predikat. Kemudian juga perhatikan untuk partikel yang memisahkan ya, seperti misalkan partikel ketika, jika. Ada mion, ada T yang di tengah-tengah ya. Kemudian ada apa lagi? Ada aso-oso, ada nikah. Nah, itu juga bisa kalian dahulukan ya, dipisah dari tengah. Atau mungkin kalian langsung ke belakang, itu juga bisa. Harus mengerti ini partikelnya. Kalau nggak ada enengnya, berarti langsung ke belakang aja. Kayak ini kan, saya bermaksud untuk mendinginkan ruangan karena cuacanya sangat panas. Atau boleh, karena cuacanya sangat panas, saya bermaksud untuk mendinginkan ruangan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus mencari partikelnya ya. Ada ini penanda subjek, ada penanda apa nih? Aso-oso. Kemudian ini ada tata bahasa. Kemudian ini kalau oral itu pasti dia dari belakang mengartikannya ya, jangan dari depan. Seperti itu. Kemudian ini juga ya. Oh, ini nggak ada enennya nih. Berarti langsung ke belakang, ke sini. Kamnida. Saya oleh karena itu, ini kalau lalu, kemudian, tetapi. Oleh karena itu tuh harus didahulukan ya. Kemudian oleh karena itu, kamnida. Langsung ke belakang, saya pergi ke toko elektronik Ro untuk membeli titik-titik-titik besok. Kemudian untuk keterangan waktu ya itu boleh dibolak-balik ya karena fleksibel. Boleh kita artikan dulu atau boleh di belakang. Kalian yang mesti diingat ialah kalau mengartikan itu ialah S K O P. Ini kuncinya, rumusnya.